di dalam mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kok itu yang belakang ini kok ada yang kosong? Sakit, Pak. Hah? Ya, di sini lagi satu. Siapa lagi yang ambil? Imron. Ya, Imron. Yang satu itu siapa? Sotik. Oh, Sotik ya. Ada bahan yang tidak masuk ya. Mudah-mudahan teman kalian yang tidak masuk pada siang hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan dan nanti bisa bergabung kembali di dalam menuntut ilmu dengan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, karena kondisi siang hari ini adalah udara yang sangat panas, Pak Guru lihat kalian ini sudah agak ngantuk, kurang semangat. Yang nggak tahu karena ini adalah jam-jam yang agak terakhir. Jadi Pak Guru minta mari kita berdiri dulu untuk menyemangatkan. Kita tolong Pak Guru berdiri dulu. Berdiri semua. Ya. Ya. Berdiri semua. Ya. Sudah. Mari kita baca selawat. Selawat naryah satukan saja dengan tujuan mudah-mudahan apa yang kita hajat, apa yang kita inginkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi bihi al-qadu wa tamfaridu bihi al-qurabu Terima kasih anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini Pak Guru ingin menampilkan sedikit gambar ya. Coba kalian perhatikan. Gambar di depan di sini adalah menunjukkan atau menceritakan tentang masalah. Tentang masalah. Tentang masalah rekreasi. Bukan ya. Rekreasi tapi rekreasi religi. Iya. Nah, masalah haji. Kalau kita lihat bajunya di sini adalah yang haji ini orang mana? Indonesia. Orang Indonesia. Warga mana? Indonesia. Warga Indonesia. Ya. Terus berikutnya coba kalian. Kalau di depan ini gambar yang kedua, ya. Posisinya ada di mana? Bukan ya? Bukan di Amerika? Bukan. Ya, betul. Posisi atau kondisi gambar di depan adalah menunjukkan berada di Mekah. Berarti kedua gambar tersebut menerangkan atau menjelaskan tentang masalah haji. Berarti orang Islam melaksanakan haji itu di mana? Mekah. Ya, ingat. Kita orang Islam melaksanakan haji adalah berada di Mekah. Di Mekah di situ ada yang namanya hitam. Ini apa namanya yang hitam? Ya kan? Betul sekali anak-anakku. Jadi pada siang hari ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang masalah haji. Jadi materi pada siang hari ini adalah haji dan umroh dengan tujuan agar kalian di sini adalah semuanya adalah bisa
mengetahui daripada ketentuan orang melaksanakan haji, bisa mengetahui syarat-syarat daripada haji, bisa mengetahui rukun-rukun daripada haji, dan bisa mengetahui wajib daripada haji. Jadi nanti mungkin kalian semua pada suatu saat setelah pulang berkeluarga punya kelebihan rezeki diberikan oleh Allah, sehingga kita punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji di sini adalah merupakan rukun apa? Islam. Rukun Islam. Islam apa iman? Islam. Yang nomor berapa? Iman. Baiklah, mari kita amati sekarang apa itu si haji, ya kan? Ya. Siapa yang tahu apa itu haji? Mengatakan, siapa yang bisa jawab? Haji itu apa? Ya? Haji itu apa? Haji? Hah? Apa? Haji itu artinya berkunjung, betul. Pengertiannya pertama adalah haji, ya. Jadi haji kalau secara umum katanya orang-orang desa itu haji adalah orang yang pergi ke Mekah pada mono pulang itu menggunakan kopiah putih. Itu namanya haji. Sudah tradisi orang Indonesia ya kan, ketika pulang sudah menggunakan kopiah Putih. Ya, makanya kalau orang Jawa Tengah, ya kan orang dari Jawa Tengah, orang yang masih belum haji tidak boleh menggunakan kopiah putih. Kita putih. Tapi kalau di Jawa Timur terserah. Pak Tani tukang ngarit ya pakai kopiah Putih. Ya. Ya. Coba kalian perhatikan pengertian daripada haji. Menurut istilah haji adalah berasal dari kata hajjah, berziarah ke Mekah atau bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan oleh semua manusia. Ini secara istilah. Ya. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah. Jadi jelasnya, ketika orang Islam datang ke Ka'bah, datang ke Mekah dan ke Ka'bah, berkunjung di situ dengan tujuan ibadah, bisa dinamakan haji. Jadi kalau orang itu ke Ka'bah tidak punya tujuan ibadah, hanya jalan-jalan saja, maka tidak bisa dikatakan haji. Berarti haji itu harus apa? Menyengaja, punya niatan sengaja mendatangi Ka'bah dengan tujuan untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Ya. Berikutnya, hukum daripada haji. Kalau bertanya, apa hukum daripada haji? Wajib bagi ya. Berarti wajib bagi ya. Betul. Hukum haji itu adalah wajib bagi ya. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain. Apa wajib ain itu? Wajib perorangan. Betul, wajib perorangan. Ya. Sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Ini adalah hukum daripada haji. Haji itu yang wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Buktinya, coba kalian amati. Ketika orang itu berangkat haji 3 kali, ya kan? Ya. Setelah itu punya gelar Haji. Berapa gelarnya? 1. Walaupun orang itu berangkat haji ping 10, hajinya gelarnya berapa? 1. Tidak mungkin berangkat haji 3 kali, hajinya 3. Tidak mungkin. Ya kan? Iya. Itu bukti ternyata haji itu adalah 1 kali dalam seumur hidup. Nah, ini kan menuntut ilmu. Kalau kalian kuliah S1, SPD, S2, MPD, ada. S3 nanti ada, doktor. S4, S5, S-Contoh, ya kan? Semuanya ada. Ditulis semua, tapi kalau haji tidak. Kali ini. Jadi kalau haji itu adalah 1 kali atau sekali dalam seumur hidup. Ya, berikutnya. Nah, syarat-syarat wajib haji. Jadi kalian amati apa syarat wajibnya orang melaksanakan haji. 1, harus beragama Islam. Ketika kita merasa orang beragama Islam, berarti sudah masuk dalam kewajiban melaksanakan haji. Jangan kalian menuntut ketika ada orang Kristen, ya kan, kayak raya apakah dia wajib haji? Tidak. Syaratnya harus Islam. Berikutnya adalah berakal. Ya, berakal itu maksudnya apa? Tidak gila. Betul. Berakal artinya tidak gila. Betul. Ya. Jadi sehat, katanya orang Jawa itu waras. Walaupun orang itu adalah Islam, tapi nggak sehat
kita orang Islam, umat Islam yang sekarang ini adalah semuanya adalah merdeka, dalam artian bukan budak lagi. Berikutnya adalah kuasa dan mampu. Ya, di sini kuasa dan mampu adalah ya, mampu di dalam segi ekonomi, mampu di dalam melaksanakannya, mampu di dalam perjalanannya. Tolong perhatikan. Jadi mampu atau kuasa mampu di sini ada 3. Mampu di dalam segi ekonomi, sugih, berduit, punya uang. Mampu di dalam melaksanakannya, berarti dia sehat jasmaninya, sehat awal fisiknya, dan mampu di dalam melaksanakan perjalanannya. Dalam artian aman dalam perjalanan, bukan orang buronan. Kalau salah satunya dari 3 ini tidak bisa terpenuhi, tidak bisa. Contoh, sampean sugih, oke, kalian itu adalah kaya raya, uang 2 gudang, tapi fisik lumpuh. Apakah wajib haji? Wajib haji? Tidak. Ya, uang 2 gudang tapi lumpuh, tidak wajib haji. Atau sehat, tapi dalam perjalanannya tidak aman. Kayak kemarin, tahun ini, iya kan? Tahun ini orang melaksanakan haji tidak boleh. Kenapa? Karena dalam perjalanannya katanya banyak COVID-19. Iya, COVID-19. Berarti kita masih belum wajib haji. Jadi yang dinamakan mampu atau kuasa itu adalah orang itu mampu dalam segi ekonomi, mampu dalam segi fisik, mampu di dalam segi berjalan. Baru ketika orang itu sudah memenuhi syarat di sini, baru orang itu sudah wajib melaksanakan haji. Ya. Berikutnya adalah rukun haji. Ingat, dalam ibadah haji ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Ingat, ada perbedaan. Apa itu rukun? Tapi kalau dalam selain haji itu sama, antara rukun dan wajib sama. Rukun sholat, wajib sholat sama. Rukun puasa, wajib puasa sama. Rukun wudhu, wajib wudhu sama. Tapi kalau dalam bab haji, antara rukun dan wajib itu berbeda. Sekarang apa itu rukun? Kalian rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam bila meninggalkan. Berarti sesuatu yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Andai kan tidak mengerjakan, maka nanti hajinya tidak sah. Tidak sah hajinya. Percuma kalian berangkat ke Mekah, berangkat naik kapal pribadi, tetapi tidak melaksanakan rukun haji, maka tidak sah haji. Apa saja rukun haji? Kalian lihat. Satu adalah ihram. Sekarang saya tanya, apa itu ihram? Pakaian serba putih. Yang lain? Jawab. Silakan. Apa itu ihram? Jawab. Apa? Ihram? Betul. Berpakaian serba putih. Ya, ihram itu artinya memulai suatu ibadah haji pada waktu itu juga. Itu namanya adalah ihram. Di antaranya ditandai dengan pakaian serba putih. Dan pakaian serba putih di situ dengan tanpa yang berjahit. Ya, berarti polos, nggak usah dibayarkan, yang negatif. Ya, jadi tanpa apapun tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit ketika menggunakan ihram. Jadi ihram itu nggak ada jahitannya sama sekali. Ya, nggak boleh. Itu namanya adalah ihram. Jadi rukun haji harus ihram. Nomor 2, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 9. Ketika orang itu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan puasa apa? Puasa. Kenapa kok disunahkan puasa Arafah? Biar sama-sama mendapatkan haji. Sekarang Pak Guru tanya, kenapa kok dinamakan Arafah? Coba yang tahu? Kenapa ini dinamakan Arafah? Kenapa dinamakan Arafah? Gak ada yang tahu? Dinamakan Arafah, tolong perhatikan ini biar kalian menjadi catatan ilmu bagi kalian. Dinamakan Arafah karena adalah tempat perkenalan yang kedua antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi setelah Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah oleh Allah dari surga, ya kan? Nabi Adam dibuang ke Arab Saudi, Siti Hawa dibuang ke dibuang ke Indonesia. Andai kan dibuang ke Indonesia, insya Allah kalian yang cewek semua menjadi cantik lagi sekarang.
harus melakukan wukuf di Arafah. berikutnya rukun haji. Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Betul, mengelilingi Ka'bah. berapa kali? 7 kali. Betul, mengelilingi Ka'bah 7 Kali. mengelilingi Ka'bah 7 kali di situ bukan sembarangan sangat keliling. Keliling alun-alun tidak, akan tetapi ini yang harus luruskan Ka'bah. Tangan yang kiri harus lurus Ka'bah. Jadi berangkat ke sana, enggak boleh ke sana. Kebruan nanti namanya. Jadi ini ketika keliling tawaf, ini harus lurus Ka'bah. Andai kan ini melenceng dari Ka'bah, maka tidak sah tawafnya. Jadi lurus, andai kan ini Ka'bah, ini harus lurus terus. Ini harus lurus. Jadi tidak boleh keluar dari Ka'bah. ini adalah tawaf. Betul, tawaf itu adalah keliling 7 kali mengelilingi Ka'bah. Berikutnya sa'i. Apa itu sa'i? Berlari-lari. Iya, berlari-lari Kecil. lari-lari kecil. Dari mana? Dari sofa ke bawah. Dari sofa ke bawah. Ya, lari-lari kecil dari sofa ke bawah. Tuh, ya. Berikutnya adalah tahallul. Nah, apa tahallul? Mencukur Iya, rambut. mencukur rambut, memotong rambut. Ya. Jadi setelah melaksanakan semua, kita itu adalah diwajibkan untuk tahallul mencukur. Rambut. Makanya ketika orang selesai melaksanakan ibadah haji, biasanya rambutnya pendek semua. Disunahkan ketika tahallul itu adalah dikamiskan semua. Rotok gundul ya. Laki, rotok gundul kayak apa nanti ya? Oh. Ini untuk laki. Laki. Berikutnya adalah tertib. Dalam artian tertib itu Lurus. semua Lurus. semua pelaksanaan ini dilaksanakan secara berurut. Ya. Berikutnya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Haji itu sendiri terbagi 3 macam, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Untuk kebanyakan jamaah haji dari Indonesia adalah tamattu, yaitu umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamattu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di mikot Yalamlam di atas pesawat. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jamaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat umroh di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk umroh. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Berikut manasik haji langkah demi langkah dan hal-hal yang wajib dilakukan dan larangan-larangan yang harus dijauhi. Rukun haji. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun haji terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Tanggal 8 Zulhijjah, pagi hari di pemondokan ihram. Pagi hari setelah sarapan sebelum memakai ihram, lakukanlah persiapan dengan bersih-bersih diri, seperti menggunting kuku, merapikan rambut, kemudian mandi seperti wanita. Setelah itu, pakailah wewangian di badan, bukan di pakaian ihram. Pakailah kembali kain ihram yang terdiri dari 2 helai yang bersih. Jangan Perhatikan cara memakai ihram. Tadi kan ada rukun haji adalah kenakan sabuk agar kuat dan nyaman. Kenakan sandal atau alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Diperbolehkan mengenakan kacamata, jam tangan, atau alat pendengaran, namun dilarang menutup kepala dengan benda yang melekat. Jadi dalam ihram tidak boleh memakai Topi. song, tidak boleh. Kepala ini harus dalam keadaan terbuka, blong. Seperti topi, namun payung diperbolehkan. Untuk wanita cukup mengenakan mukena sholat, warnanya apa saja, namun lebih utama yang putih, menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh, serta tidak diperbolehkan menutup muka dan mengenakan kaos tangan. Setelah itu berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan perbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Untuk tubuh,
sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, lafaz, dan busuk, tidak memakai hari rumah, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjimat atau senjata, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Kemudian jamaah haji berangkat menuju Mina untuk mabit. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW ketika haji wada. Namun untuk jamaah haji program Departemen Agama, sebagian besar tidak melakukan dan langsung menuju Arafah untuk wukuf keesokan harinya. Tanggal 8 Zulhijjah sore di Mina mabit. Sesampai di Mina siang hari, maka lakukanlah sholat zuhur dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula sholat asar dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dikerjakan di waktunya. Sholat maghrib dikerjakan di waktunya 3 rakaat, dan sholat isya dikerjakan di waktunya dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu mabit atau menginap di Mina dengan memperbanyak talbiyah dan amalan-amalan lain yang disunahkan hingga subuh. Sholat subuh dilakukan di Mina. Kemudian setelah fajar berangkatlah menuju Arafah untuk menghindari kemacetan di jalan dan terlambat sampai di Arafah. Sebagian jamaah ONH Plus berangkat menuju Arafah setelah melewati tengah malam di Mina, sehingga sholat subuh dilakukan di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah siang di Arafah. Ini tanggal 9 Zulhijjah tadi kalian jawab apa? Melaksanakan wukuf ya, wukuf di Arafah. Sesampai di Arafah, bersiaplah dengan makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui. Dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar dijamak takdim dan digosok. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kemudian qomat, dilanjutkan sholat asar, untuk berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak syah. Termasuk jamaah haji yang menderita sakit akan dibawa dengan ambulans menuju Arafah untuk wukuf walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikat di hari Arafah yang turun ke langit dunia, bagaimana tunduk dan patuhnya umat manusia bersimpuh dengan pakaian lusuh memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wukuf di Arafah di situ hukumnya apa tadi? Wajib. Wajib. Semua jamaah haji itu harus melaksanakan wukuf, walaupun orang itu adalah tidak mampu berjalan, ya. Ini walaupun dengan kursi roda harus dibawa kepada Arafah, atau dia sudah tidak bisa karena apa ya? Karena dia adalah orang besar, pakai pesawat gak apa-apa. Jadi ketika wukuf di Arafah, kalau orang itu adalah orang penting menggunakan pesawat, yang penting dia berada di atasnya Arafah walaupun sebentar. Ini. Jadi kenapa? Di situ adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya tadi diterangkan al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Dalam kondisi apapun, wukuf itu harus dilaksanakan. Dan Allah telah berjanji di hari ini. Dan di Arafah itu harus diperbanyak apa? Berdoa. Karena disitulah tempat-tempat yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memohon ampun, maka menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Alam dan beristirahat. Dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh keesokan harinya. Kemudian sholat subuh juga dilakukan di Musdalifah setelah sarapan sambil melihat situasi areal jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah yang dilempar hanya 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Ini adalah pelemparan Jumroh. Ya. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur bagi yang memiliki fisik sehat. Namun, bagi jemaah haji yang sudah berumur dan keadaan kurang sehat, dapat melempar ba'da zuhur karena waktu melempar adalah sampai tengah malam. Perbanyak jumlah. Usahakan membawa lebih sebagai cadangan agar ketika melempar dan batu terpental keluar rumah dapat digantikan dengan batu cadangan. Dan dengan pemotongan hewan haji, yaitu dalam haji tamatu dan hewan kurban atau pada hari setelahnya di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut, ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali jima dengan istri. Setelah melempar jumroh Aqobah, berangkatlah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah.
tanggal 10 Zulhijjah, sore di Masjidil Haram, tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak syah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau diwakilkan. Ya, jadi tawaf ini coba lihat kalian. Berjalannya harus di sini kan, tidak boleh yang ke kiri, berarti berjalannya ke arah kanan. Semuanya adalah intinya harus lurus dengan Ka'bah. Ya. Yes. Nah, di sini dari video tadi sudah jelas bahwasanya di situ ada wajib-wajib haji. Makanya tadi saya jelaskan bahwasanya antara rukun dan wajib haji itu berbeda. Ya, kalau wajib haji adalah apa? Amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi tidak menentukan sahnya haji dan tidaknya. Andaikan orang itu tidak melaksanakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar. Nah, di antaranya adalah berihram, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Semuanya ini apabila kita tidak melaksanakan wajib haji ini, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi kita harus apa? Membayar denda. Ya. Sekarang dia mikot. Ketika orang itu sudah mau berangkat, ya kan? Haji itu ada namanya mikot. Mikot itu artinya apa? Tempat. Ada mikot zamani, waktu, ada mikot makani, apa makani? Tempat. Kalau orang Indonesia kita itu mikotnya adalah di daerah Yalamlam, sebelah selatan Mekah. Jadi kita apabila nanti haji di sana, mikotnya berada di daerah Yalamlam. Sekarang dilihat mahramat haji, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sudah dijelaskan di video. Bersenggama, memakai pakaian yang berjahit, sepatu, mengenakan cadar, memakai harum-haruman, menutup kepala, melangsungkan akad nikah, memotong rambut atau membunuh binatang. Jadi semuanya. Kalau kalian atau jamaah haji itu melaksanakan salah satu ini, maka dia harus membayar. Ingin minta kalian itu adalah untuk membentuk 3 kelompok ya. Tolong ini dikasihkan kepada temannya. Ya, satu kelompok. Ada berapa ini? Ya. Itu kelompok laki-laki. Satu. Nah, di sini. Ya. Ya, selatan. Ya. Tolong dicatat. Ya. Jadi ada 4 kelompok ya. 4 kelompok. Kelompok pertama, minta tolong. Ya. Tolong catat bahwasanya kelompok pertama menjelaskan tentang rukun daripada haji. Ya. Kelompok kedua menjelaskan syarat-syarat daripada haji. Ya. Kelompok ketiga menjelaskan tentang perkara yang dilarang dalam melaksanakan haji. Yang kelompok 4 nanti menjelaskan perbedaan antara haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Ya, tolong itu didiskusikan secara bersama. Silakan untuk kelompok. Untuk kelompok. Ayo kelompok dulu. Jadi nanti minggu depan pertemuan lagi semua kelompok yang Pak Guru sudah kasih tugas untuk mempresentasikan tugas yang Pak Guru berikan ya. Dari beberapa materi yang Pak Guru sampaikan, kesimpulannya. Coba dari materi haji di sini pertama bisa memberikan kesimpulan kepada kita. Siapa yang menjawab kesimpulannya? Mulai dari video materi tadi. Haji itu wajib, betul. Nomor 1 adalah haji
manusia sama di hadapan Allah. Kenapa? Karena semuanya menggunakan pakaian ihram, walaupun itu presiden, wakil presiden, RT, wakil RT, pakaiannya sama ketika di padang Arafah. Menandakan ketika haji semuanya di hadapan Allah adalah sama. Jadi itulah ada 3 kesimpulan. Nomor 1 adalah betul, haji itu adalah wajib. Nomor 2, haji itu harus melaksanakan rukun di Arafah. Yang nomor 3 adalah ketika orang melaksanakan haji semuanya sama di hadapan Allah. Jadi Pak Guru menginginkan ketika kalian sudah mengetahui seperti itu, ketika kalian diberikan rezeki oleh Allah, kelebihan rezeki oleh Allah, mari kita berusaha, berupaya, punya niatan untuk bisa atau untuk ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan takut kalian itu, kalau umur saya nggak cukup Pak, nggak apa-apa. Ya kan? Sepenting kita punya niatan, punya daftar untuk bisa melaksanakan haji. Gitu ya. Jadi kalau kalian diberikan rezeki, kalian harus punya niatan, keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin itu saja amanat yang dapat Pak Guru sampaikan. Sebelum pelajaran di sini pada siang hari ini ditutup, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya minta maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.